Oke guys, balik lagi bersama kita di Gadget Play, dan pada kesempatan kali ini sesuai dengan janji aku kemarin bahwasanya di sini kita ingin coba compare kedua handphone ini, mana yang lebih baik dibandingkan dengan produk terbaru dari Oppo Reno 4 yang biasa dengan Oppo Reno 4F yang terbaru. Yang pertama kita lihat aja dari bagian desainnya. Namun sebelumnya bagi kalian yang baru aja mengunjungi channel ini, jangan lupa like dan subscribe, dan juga selalu simak video-video terbaru dari Gadget Play. Zombie Apocalypse. Yang pertama, perbedaan yang paling mencolok dari S2 smartphone ini yaitu pada bagian desainnya. Kita lihat dari bagian back casingnya belakang. Dari desain belakangnya ini kameranya sangat beda banget tampilannya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah ini kalau di Oppo Reno 4 yang biasa ini menggunakan 4 lensa yang nonjol banget di sininya. Kalau ini cuma 3, cuma satunya ini yang kecil banget, nggak begitu kelihatan gitu kan. Nah kalau kita lihat dari bagian back casingnya ini, kalau yang Oppo Reno 4 biasa yang hitam ini masih bisa meninggalkan sidik jari guys. Jadi kalau untuk Oppo yang 4F ini tuh pakai bahan matte gitu, jadi nggak akan ninggalin sidik jari sama sekali. Nah ini kan nggak bisa ya. Nah gitu. Oke, lanjut kita lihat coba bagian layarnya. Untuk bagian layar depan ini udah menggunakan ukuran layar 6,43 inch, yang mana ini untuk panelnya itu beda ya. Dari Oppo Reno 4F ini sudah menggunakan Super AMOLED. Kalau di Oppo Reno 4 yang biasa ini masih menggunakan AMOLED aja. Kenapa harganya lebih murah malah dikasih Super AMOLED? Aneh ya. Mungkin bisa ditanya langsung sama salesnya ataupun ke bagian Oppo-nya sendiri ya. Terus kalau kita lihat bagian ketebalannya, ini selisih 1 mili aja ya. Nah kalau di Oppo Reno 4 yang biasa, kelihatan tebalnya ya. Di Oppo Reno 4 yang biasa ini tebalnya 7,7 mm. Kalau di Oppo Reno 4F nya ini hanya 7,48 mm aja. Jadi selisih kurang lebih agak banyak sih selisihnya. Nah, kelihatan ya. Nah, di sini kelihatan tebelnya lebih tipisan Oppo Reno 4F ya. Kalau untuk beratnya sendiri dari Oppo Reno 4F dan Oppo Reno 4 yang biasa ini selisih 1 gram aja, karena di Oppo Reno 4 biasa ini beratnya hanya 165, sedangkan di Oppo Reno 4F ini lebih ringan lagi yaitu 164 gram. Nah, dari kedua smartphone ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Contohnya kita lihat dari bagian kamera depannya. Untuk Reno 4F ini memang didukung dengan resolusi Full HD Plus dan juga Super AMOLED. Namun untuk resolusinya dibandingkan dengan Oppo Reno 4 yang biasa ini lebih kecil, yaitu 16 plus 2 megapiksel. Sedangkan di Oppo Reno 4 yang biasa ini sudah didukung dengan resolusi 32 megapiksel. Tentu hasil gambarnya pun nanti akan berbeda. Kita coba cek aja nanti di akhir video. Kita akan coba compare hasil perekaman video dan juga foto dari kedua smartphone ini. Kita lanjut ke bagian dari performanya, yaitu dari RAM-nya ini masing-masing sudah didukung dengan konfigurasi RAM 8GB dan dukungan internal storage 128GB. Jadi kedua smartphone ini sama untuk kapasitas RAM dan internalnya, dan sama-sama bisa di-up sampai 256GB. Yang istimewa dari prosesornya sih menurutku, yang bedaan paling menonjol banget. Kalau di Oppo Reno 4 yang biasa ini sudah didukung dengan Qualcomm Snapdragon 720, sedangkan di Oppo Reno 4F ini masih menggunakan MediaTek Helio P95. Setia banget Oppo menggunakan MediaTek dari dulu. Saya pemakai Oppo juga, setia banget. Dan kebetulan saya milih-milih juga untuk memakai MediaTek-nya. Untuk serinya itu cari yang lebih tinggi dan juga sekiranya mampu dan worth it lah buat ngedit video ataupun buat ngevlog ya. Dan kan fitur-fiturnya kan juga lebih kita utamakan kalau buat ngevlog kayak gitu. Selanjutnya perbedaan yang paling menarik yaitu pada kapasitas baterainya. Meskipun selisihnya sedikit ya, dari Oppo Reno 4 yang biasa ini hanya
4000 mAh aja. Sedangkan di Oppo Reno 4 yang biasa ini sudah menggunakan 4015 mAh. Sedikit yang mencolok adalah di bagian pengisiannya. Kalau untuk di Oppo Reno 4F ini masih menggunakan 18 watt, sedangkan di Oppo Reno 4 yang biasa ini sudah menggunakan 30 watt VOOC 4.0. Jadi kalian melakukan pengisian baterai kapasitas baterai 4015 mAh itu hanya membutuhkan waktu kisaran 50 menitan saja. Berbicara masalah performa, kita nggak pernah luput dari ColorOS ya. Untuk kedua smartphone ini kurang lebih sama, yaitu menggunakan ColorOS 7.2 dan juga sudah didukung dengan Android versi 10, dan kemungkinan nanti bisa update ke Android 11 ya kalau kebagian kuotanya, karena biasanya kalau Android 11 itu sama dengan awal-awal launchingnya Android 10 yang masih memakai kuota gitu kan. Ada sebagian handphone yang bisa support dan juga sebagian tidak support dengan Android 11 ataupun Android 10 yang dulu awal-awal launching ya. Oke, setelah kita berbicara masalah desain, masalah performa, dan masalah ColorOS selesai semua ya, kita lanjut berbicara bagian fitur-fiturnya. Apakah kedua smartphone ini masih memiliki fitur yang sama meskipun dibanderol dengan harga yang berbeda? Nah, kita simak aja pada bagian Oppo Reno 4F yang dahulu ya. Nah, Oppo Reno 4F ini banyak banget fitur-fiturnya ternyata yang dikurangin dari Oppo Reno 4 ya. Contoh simpelnya aja dari bagian kamera belakangnya, ini fitur monokrom videonya itu nggak ada, jadi dikurangin. Sedangkan di Oppo Reno 4 ini sudah ada AI monokrom video, jadi memudahkan kalian buat yang pecinta ngevlog ya. Jadi dipertahanin warna hijau biru ya, RGB. Kalian masih ingat di review saya di Oppo Reno 4 yang awal-awal dulu, bahwasanya AI monokrom video ini sangat menarik banget buat kalian yang memang pecinta sosial media banget ya, suka ngupload video gitu kan. Nah, kenapa kok dikurangin? Kita juga nggak tahu ya. Terus juga ada lagi yang dikurangin di Smart Hour Sensor ya. Smart Hour Sensor ini di Oppo Reno 4F yang biasa ini juga nggak ada guys. Jadi di sini nggak ada, kita nggak bisa mengoperasikan layar tanpa disentuh ini, baik menggunakan TikTok, Instagram ataupun YouTube ya. Jadi untuk Smart Hour Sensor itu hanya support di Oppo Reno 4 yang biasa aja. Dan di sini adanya cuman Smart AI Operation ataupun fitur yang bisa digunakan hanya buat ngangkat telepon aja. Jadi buat support aplikasi scroll tanpa menggunakan gerakan udara itu belum support di Oppo Reno 4F. Kalau di Oppo Reno 4 biasa ini tuh lengkap banget fitur-fiturnya ya. Bahkan banyak banget fitur-fitur yang dimiliki Oppo Reno 4 biasa ini yang nggak dimiliki oleh handphone lainnya di rank harga 5 jutaan. Mungkin karena alasan Oppo yang paling tepat adalah untuk menstabilkan harga biar harganya lebih ekonomis ya. Jadi banyak banget fitur-fitur yang dikurangin dari Oppo Reno 4 yang biasa. Dan juga wajib kalian tahu di kedua smartphone ini ternyata sama-sama belum disupport dengan NFC. Masih belum NFC. Berat banget Oppo ngasih NFC buat produk-produknya ya. Kecuali produk di rank harga 15 juta ke atas pasti dikasih NFC. Dulu kayak ingat waktu F11 launchingnya rame-ramenya ya, belum ada juga NFC-nya. Dan sekarang Oppo Reno 4 yang biasa yang harganya 5 jutaan juga belum disupport oleh NFC. Heran juga sih kita ya, kenapa ya Oppo berat banget yang ngasih NFC. Mungkin dia lebih jual kamera atau fitur-fitur yang di dalamnya ya. Kalau untuk prosesornya sih ya kurang lebih Helio P95 nggak wah-wah banget sih. Dan Snapdragon 720 juga masih familiar digunakan handphone di rank harga 3-4 jutaan di handphone Xiaomi mungkin ya. Tapi mungkin ya memang yang paling dicolokkan dari bagian performa pengisiannya yang nggak dimiliki oleh handphone lainnya. Cepet banget memang kita akui memang untuk penjelasan ini cepet banget dari Oppo Reno 4 yang biasa dibandingkan dengan Oppo Reno 4F yang masih menggunakan 18 watt. Seperti kata-kataku di awal tadi bahwasanya kita ingin coba ini ya hasil dari foto dan rekaman video, langsung kita compare aja gimana hasilnya, lebih baik yang mana dari kedua smartphone ini. Langsung kita coba aja. Yuk ikuti terus video ini, jangan di skip guys. Oke guys, ini adalah hasil dari perekaman video Oppo Reno 4F dan Oppo Reno 4 yang biasa. Oppo Reno 4F nya ini yang sebelah kiri ya guys. Nah coba kita buat jalan. Ini di pengaturan resolusi 1080.
Ini belum memakai stabilisasi ya. Kita coba aktifkan sekarang stabilisasinya. Oke guys, ini kita sudah aktifin ya dari kedua smartphone-nya. Untuk stabilisasinya dari Oppo Reno 4F yang biasa dan Oppo Reno 4. Oke, kalau kita lihat perbandingannya sangat jauh banget karena di Oppo Reno 4 ini stabilisasinya main banget ya. Kalau di Reno 4 yang F-nya ini agak kelihatan sedikit kasar gitu ya. Oke guys, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis ya. Dari perbandingan Oppo Reno 4 yang biasa dan Oppo Reno 4F yang terbaru yang masih masa pre-order. Jadi gimana menurut kalian dari kedua smartphone ini? Menurut aku sih kalau kalian cari yang fiturnya banyak, mending ngambil Reno 4F. Ngambil Reno 4 yang biasa ya, karena fiturnya ini banyak banget. Meskipun dari jenis layarnya pun ini kalah, tapi dari prosesornya ini lebih unggul dibandingkan dengan Oppo Reno 4F yang terbaru ini. Ya kalau dari ketebalan kalian bisa lihat sendiri, tadi udah lihat juga masih tebal Oppo Reno 4 yang biasa. Tapi menurutku sih nggak masalah, sama-sama tipis sih. Kalau ditaruh saku kurang lebih hampir nggak kelihatan juga. Sama-sama kuat dan dari bahannya juga sama-sama bagus. Dan desain kameranya juga oke. ColorOS oke, Android oke. Dari hasil kamera juga kedua smartphone ini memiliki hasil yang lumayan oke. Mungkin itu aja hasil dari perbandingan kedua smartphone ini. Jangan lupa like dan subscribe. See you, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.